Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IT Channel dimanapun berada. Saya doakan semoga Sobat IT selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang satu apapun. Juga semoga Sobat IT tetap semangat dalam berkarya dan mengupgrade wawasan dan pengetahuannya dalam dunia IT. Bagi Sobat IT yang baru saja bergabung di channel kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, untuk like, komen, dan share video-video dari Sobat IT Channel ke Sobat IT yang lain agar menambah manfaat yang lebih banyak. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba kembali belajar bersama bagaimana cara kita mengontrol balancing dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah ya di tahun 2023 ini, yang mana diketahui bahwa ada sedikit perubahan yang mana pembagiannya menjadi 2 tahap per 6 bulan saja. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing-sharing, berbagi tips dan trik saja ya, tidak mutlak ketentuan harus seperti yang saya sampaikan, melainkan saya hanya untuk berbagi saja. Baik, di sini saya coba buka RKAS-nya ya. Ini masih draft juga, masih belum selesai ya ini. Tapi saya hanya ingin memberikan sedikit tips ya, barangkali ini berguna buat Sobat IT untuk menyelesaikan atau mengontrol ya. Dalam hal ini lebih terfokus pada mengontrol balancing antara jumlah per tahun, kemudian jumlah per tahap, dan total 2 tahap tersebut. Baik, yang pertama harus kita lakukan adalah ini kan kalau dari atas seperti ini ya. Jadi kita geser ke atas, kita scroll seperti ini. Di sini kan ada baris ke 16 ya. 16, 17, 18 ya. Jadi kita tampilkan yang paling atas itu adalah baris 17 saja. Jadi kita perkecil sedikit ya, mungkin seberapa persen ya, 70 atau mungkin 60 saja persennya ya. Kemudian kita scroll ke atas seperti ini. Kemudian di baris ke 16 ini kelewat ya, terlewatkan. Nah, seperti ini. Jadi yang paling atas ini adalah baris ke-17 ya. Kemudian kita lakukan freeze untuk mengunci baris judul yang paling atas ini ya. Judul-judulnya ini. Kalau saya melakukan freeze-nya itu ada di bagian kolom D ya, di sini. Tujuannya adalah untuk mengunci judul kolom yang pasti, kemudian untuk mengunci kode program dan uraian ini supaya tidak bergerak kalau dilakukan pergeseran ke kanan dan ke kiri ataupun atas bawah. Cara memfreeze-nya cukup mudah sekali, sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Kita pilih menu view ya, kita klik dulu di bawah volume jika ingin mengikuti tips saya, kemudian tekan view, menu view, kemudian freeze spans, kemudian pilih freeze spans. Jadi dia akan mengunci di batas ini ya. Jadi ini kalau kita geser ke atas, judul ini tidak bergerak ya atau terkunci. Kalaupun kita geser ke kanan dan ke kiri, maka uraian batasnya adalah uraian ya, tidak akan bergerak. Nah, itu kalau tips saya ya. Jadi untuk mengetahui uraiannya apa, maka ini saya kunci. Selanjutnya ya, kita akan bikin di sini sebuah link, bukan link ya, persamaan angka dengan jumlah dalam 1 tahunnya. Kita cukup tekan sama dengan, kemudian kita cari jumlah paling bawahnya ya, kita geser ke bawah saja dengan cepat, ini enggak apa-apa karena kita ingin targetnya yang paling bawah ya. Nah, ini tekan yang paling bawah atau di total yang paling bawah, kita klik ya, sehingga rumusnya menjadi sama dengan G830 kalau di tempat saya ya. Kalau di tempat Sobat IT mungkin berbeda barisnya ya.
ataupun berbeda kolomnya. Yang pasti caranya adalah sama dengan, kemudian klik total paling bawah, kemudian enter. Selanjutnya kita akan bikin di sini angka pagu dalam 1 tahun ya. Silahkan diketik saja angkanya kalau Sobat IT ingat, kalau saya agak lupa ini ya, jadi saya kalikan saja jumlah siswa dengan pagu 1 tahun per siswa. Mohon maaf ini belum saya kasih warna ya, saya coba warna hitam. Nah ini kalau dirasa kurang besar ya silahkan zoomnya ditambahi ya Sobat IT. Nah di sini ada 2 angka ya. Yang pertama adalah pagu dalam 1 tahun, kemudian di bawahnya adalah angka persamaan dengan jumlah yang paling bawah. Selebihnya kita tinggal melakukan pengurangan terhadap 2 angka ini untuk mengetahui selisih daripada total dalam 1 tahunnya. Misalkan di sini saya ingin menggunakan acuannya adalah pagu dikurang jumlah yang sudah diinputkan. Maka rumusnya adalah sama dengan klik angka pagunya 89 ini ya di tempat saya, kemudian kurang, klik lagi angka dalam jumlah yang sudah di entry, tekan enter, sehingga akan ketahuan selisihnya, yaitu kita di sini keadaannya adalah kurang ya. Jadi ada nilai besaran yang belum saya masukkan dalam rencana ini, dalam rencana anggaran ini sebesar Rp358.213. Jadi dalam kontrol per tahunnya atau rekapan per tahunnya. Hal yang sama silahkan dilakukan di dalam jumlah per tahapnya ya. Ini tinggal copy saja nggak apa-apa di bagian yang ini. Ya ini di copy saja, klik copy, kemudian klik di sini paste. Maka dia akan mengambil jumlah tiap tahap yang paling bawah. Kalau ini jumlah per tahun ya dalam 1 tahunnya, kalau ini jumlah per tahapnya. Oke, ini saya hitam lagi. Nah, karena ini dibagi menjadi 2 tahap dan ketentuannya mungkin 50% ya, maka kita tinggal bagi 2 saja yang pagunya. Jadi saya rumuskan sama dengan, saya ulangi, sama dengan angka pagunya diklik, kemudian bagi atau garis miring ya simbolnya 2. Kemudian tekan enter. Selanjutnya kita gunakan lagi rumus pengurangan seperti yang di sini di kolom F, di bagian kolom M-nya ya. Oh ini masih persen, saya coba nambah aja. Sama dengan pagu tiap semesternya, tiap tahapnya ya, atau 50%-nya dikurang yang sudah terentry. Tekan enter. Jadi di sini masih ada selisih sebesar 31.000. Kemudian lagi di tahap berikutnya, di tahap 2-nya ini sama ya. Ini boleh mengcopy ya. Di bagian ini di copy saja. Kemudian letakkan di kolom U atau di atas jumlah ini ya biar sama letaknya. Kemudian ini karena sama ya, ini boleh di copy rumusnya saja ya. Ini saya copy rumusnya. Kemudian saya letakkan di kolom U ini baris 17. Kemudian saya tekan enter. Kemudian agar sama perhitungan selisihnya, kita kurangkan lagi di sini. Sama dengan 50% daripada anggaran ya, dikurang yang sudah kita masukkan. Enter. Maka di sini ketahuanlah bahwasanya di dalam tahap 2 ini ternyata saya ada kelebihan ya. Ini kan kebanyakan nih ya. Pagu dalam 1 tahapnya hanya 44, tapi yang sudah terentry 46 ya. Artinya saya kebanyakan dalam memasukkan anggaran di dalam tahap 2. Nanti kita cek di mana saja yang menjadi selisih. Barangkali ada dalam setiap kegiatan atau uraian ini yang memang salah dalam membaginya. Nah, cara mengetahuinya
kita gunakan lagi kontrolnya ya. Kalau saya di sini bikin di kolom sebelahnya ya, walaupun ini nanti juga nggak akan dicetak karena cetakannya kita cukup sampai di kolom U ya. Jadi rumusnya di sini saya ngambilnya adalah sama dengan jumlah per tahun ya. Di sini rumusnya sama dengan kita ambil rumus yang atau hasil perkalian yang dalam per tahunnya atau di kolom G ini ya, jumlah yang per tahun. Kemudian tekan enter. Kemudian lagi jumlah per tahap, artinya ini penjumlahan dari 2 tahap ya pemahamannya. Kalau ini hanya sama dengan yang jumlah perkalian volume dan harga satuan. Kalau jumlah per tahap adalah jumlah dari jumlah masing-masing tiap tahap. Jadi yang kita ambil adalah jumlah tahap 1 ditambahkan dengan jumlah yang di tahap 2. Seyogianya harusnya keduanya ini adalah 0 kalau dikurangkan ya. Jadi di selisih ini di kolom X saya bikin kata selisih ini untuk mengetahui jumlah setahun dikurang jumlah dari 2 tahap itu harusnya 0. Apabila ada angka di dalam selisih maka itu adalah yang belum balance. Kita tarik saja di bagian sudutnya ya, kita blok ketiganya yang sudah kita hitung di awal ini. Walaupun 0 nggak apa-apa ya, ini kan untuk kontrol ke bawah nanti. Kita tarik ke bawah sampai ke baris terakhir dari anggaran yang sudah kita buat. Oke, sampai sini. Nah, di sini ketahuan ya sudah dari totalnya bahwa harusnya total per tahunnya 88 ini memang belum balance ya. Ya ini. Tapi udah kebanyakan nih. Ya, gitu ya kan. Ini udah minus ya, udah minus. Nah, untuk mengetahuinya secara singkatnya, sederhananya adalah apabila di dalam kolom selisih ini masih ada angka, maka disitulah ada uraian yang pembagiannya belum balance. Kita cek ya di tempat saya ini. Nah, di sini ketahuanlah bahwa ada angka di dalam kolom selisih. Artinya di sini saya ada memasukkan di dalam per tahunnya 3.627, tapi tidak saya pecah ke tahap 1 atau 2 sebesar itu. Maka ada selisih plus ya. Karena memang belum saya letakkan di bulan apa gitu kan. Oke, kita lanjut, kita cari lagi kalau barangkali ada yang belum balance. Nah, di sini banyak sekali ya. Ada di sini minus ya. Artinya kebanyakan ini. Anggaran 1 tahunnya 266, tapi terpecahnya di jumlah 2 tahap adalah 500 ya. Ada kemungkinan di sini saya memasukkan 2 kali. Bisa kita cek ya. Di bulan, nah di September ada. Nah, tapi di Maret juga ada ya. Harusnya kan ini setahunnya hanya 266 gitu kan. Ternyata saya menganggarkannya ada di Maret. Ternyata juga ada di September. Nah, ternyata ada 2 kali pemecahan. Tinggal disesuaikan saja mana yang harus dihapus. Karena ini saya ketahuan bahwa di tahap 2 ini saya kelebihan, maka saya coba hapus di bagian Septembernya ya. Mohon maaf tadi tergeser. Kita coba cari lagi ke bawah ya. Di mana tadi ya? Nah, ini juga masih ada ya yang tidak balance. Ada 200.000 selisih. Di sini anggaran 1 tahunnya 3.200.000, pemecahannya baru 3 juta. Artinya ada belum terpecahkan ke tiap tahapnya atau ke salah satu tahapnya yang 200.000-nya ya. Di sini selisihnya. Lalu tadi apa buku ya? Nah, ini. Jadi sudah ketahuan ya di tahap 2 saya kebanyakan ya atau minus di situ kebanyakan. Saya tinggal hapus di bagian Septembernya. Nah, sekarang menjadi plus atau kurang lagi nih jadinya ya. Nah, di sini. Jadi yang atas ini untuk kontrol tiap tahap apakah kita kebanyakan atau kurang. Sementara untuk yang bagian kanannya ini untuk mengontrol tiap kegiatan atau tiap uraiannya apakah kita ada yang belum terpecahkan atau belum terbagi di tiap tahapnya ya. Atau kebanyakan juga bisa jadi ya. Nah, ini 200.000 ya.
Di sini saya belum teranggarkan 200.000, atau memang barangkali kita ada seyogyanya memang 3 juta ya, mungkin ya, pemahamannya itu tergantung kondisi sekolah masing-masing. Nah, kalau memang targetnya adalah 3 juta targetnya nih ya, berarti kita kelebihan di dalam tiap tahunnya, tinggal kita edit saja di tiap tahunnya. Mungkin di sini menjadi 30 atau 28 ya, supaya 3 juta. Oh sorry, 28. Oh 30. Nah seperti ini. Nah ini baru akan terjadi balancingnya di sini. Ya tadi ternyata misalnya permasalahannya bukan di jumlah per tahapnya, tapi di jumlah per tahunnya misalkan. Ya, jadi sisanya terlebihnya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing sesuai dengan anggaran masing-masing. Di sini topiknya saya hanya berbagi tips untuk mengontrol saja bagaimana kita mengetahui di tahap 1, tahap 2, peruraian ataupun per tahunnya itu sudah balance atau belum, atau sudah pas ya. Nah, di sini selisihnya dalam 1 tahunnya sudah 558 ya, belum sama gitu kan. Kemudian di tahap 1 masih kurang sebesar ini. Kalau ini minus berarti maknanya kita kelebihan. Karena harusnya cuma 44, di sini ternyata saya kelebihan misalnya. Nah, lalu nanti saat eksekusi dicetak ini tinggal di blok saja ya sobat IT, di sini di blok, kemudian kita beri warna putih saja untuk teksnya. Seperti ini ya, di font colornya ini kita warnai putih supaya kalau dicetak dia tidak tampil. Tujuannya apa? Nantinya seandainya ada revisi, kita tinggal ubah lagi warna putihnya menjadi warna yang lain, misalnya hitam atau mungkin merah ya, tinggal sesuaikan keinginannya, atau biru supaya tampilnya beda untuk dilihat gitu kan. Nah seperti ini. Kalaupun dicetak yang bagian kan juga nggak akan tampil sesuai kita nyetingnya sih ya. Jadi kolom V, W, dan X ini tidak usah dicetak karena ini hanya untuk kontrol dalam file Excelnya. Selebihnya nanti kita juga akan menginputnya ke dalam aplikasi Arkas, yang mudah-mudahan tips ini membantu sobat IT dalam mengerjakan, bagi yang mengerjakan ya, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Baik, mungkin itu saja ya tips sederhana yang mungkin barangkali ya, mungkin kan pengerjaan itu mudah tidaknya kita sendiri ya yang mengerjakan. Jadi mudah-mudahan saja tips dari saya membantu dalam melakukan controlling balance atau control balancing ya. Saya juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris sih, cuma intinya ya gitulah, untuk mengontrol keseimbangan besarannya gitu ya, intinya gitulah. Oke, mudahan kita bisa membuat video terbaru yang lain ya dalam kesempatan yang lainnya. Silahkan tinggalkan saran dan komentarnya ya di dalam kolom komentar untuk perbaikan video-video Sobat IT channel ke depannya. Salah dan hilapnya sekali lagi mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.